Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahriza Azahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rezim perdagangan global dari GATT hingga WTO. Nah, dalam rezim perdagangan, terdapat banyak struktur kolektif yang mengenai perdagangan internasional yang kemudian disebut dengan Trading Culture GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Nah, ini adalah salah satu rezim perdagangan internasional yang lahir dari Bretton Woods System pada tahun 1947. Kemunculan rezim GATT ini awalnya adalah karena absensi aktor yang memiliki otoritas yang terlegitimasi untuk mengatur perdagangan internasional. Nah, GATT ini hanya berfokus pada tarif barang perdagangan internasional namun mengabaikan perbaikan kondisi pasar itu sendiri. Rezim ini mengatur penghapusan batas-batas perdagangan dunia sehingga tidak ada pengistimewaan terhadap suatu negara tertentu, meminimalisir barir, serta memberi proteksi dan konsultasi perdagangan pada negara anggota. Tapi pasca Perang Dunia II, muncul negara-negara subordinat atau negara berkembang yang telah terdekolonisasi, dan negara-negara berkembang ini kemudian terlibat dalam rezim GATT juga. Mereka juga diberikan kebebasan yang layak sama dengan negara maju untuk menjalankan perdagangan internasional semaksimal mungkin. Akan tetapi beberapa dekade kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dominasi negara maju atas negara berkembang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan negara berkembang terhadap rezim GATT ini. Nah, dari pengalaman yang terjadi, akhirnya negara-negara berkembang mulai mempelajari pola perpolitikan internasional dan berinisiatif untuk membuat sebuah rezim yang benar-benar mampu untuk menjadi wadah. Tidak hanya untuk negara maju, tetapi mampu menjadi wadah untuk negara berkembang juga. Nah, hal ini kemudian memunculkan sifat rezim sebagai salah satu social learning process di mana negara berkembang meskipun notabene-nya bukan aktor yang menonjol, namun mencoba untuk menunjukkan bahwa segala interaksi yang terjadi di dalam rezim, terlepas dari siapapun aktornya, akan membawa pengaruh terhadap rezim itu sendiri dan sistem internasional secara keseluruhan. Nah, pemahaman mengenai self and other dalam kerjasama di bidang perdagangan ini akan timbul, dan implikasi dari timbulnya kesadaran atas pemahaman tersebut tercermin pada perubahan rezim GATT yang berubah menjadi WTO atau World Trade Organization pada tahun 1995. Nah, WTO ini sendiri adalah sebuah rezim yang telah terinstitusi, merupakan perubahan fundamental yang terjadi di dalam dunia internasional. Dengan terinstitusinya WTO, regulasi-regulasi yang ada di dalamnya dapat lebih mengikat negara-negara anggotanya. Ada transparansi dan akuntabilitas, rezimnya dapat lebih terjamin, serta rezim perdagangan ini tidak hanya berfungsi sebagai katalisator saja, tetapi dapat memperbaiki pasar di negara-negara berkembang. Dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan ini dibuat oleh WTO dengan sistem $1 one vote. Nah, bisa dibedakan perbedaan antara GATT dan WTO adalah pada GATT dia tidak memiliki struktur yang permanen dan jangka waktu untuk menjadi members atau partisipannya itu bersifat kontrak dan cenderung lemah karena tidak memiliki aturan atau tidak terlalu mengikat hukum dengan jelas. Dan ruang lingkup di dalam GATT ini hanya mengatur tentang perdagangan barang. Nah, berbeda sama WTO memiliki struktur yang permanen, dan setelah melakukan ratifikasi maka mereka akan menjadi anggota yang permanen juga. Dan WTO ini mempunyai mekanisme hukum yang tersusun dan terikat. Dan juga di WTO ini dia sudah merangkup barang dan jasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa
memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak penyimpangan-penyimpangan dalam rezim internasional ini, terutama menyentuh pada persoalan ekonomi, di mana aspek ekonomi ini membawa dampak yang signifikan bagi aspek-aspek yang lain. Nah, walaupun ada banyak penyimpangan dalam jalannya suatu rezim ini tetap dibutuhkan untuk mewadahi dan memoderasi kepentingan-kepentingan negara itu. Secara tidak langsung dapat menjembatani antara negara. Namun, di sisi lain, rezim juga dapat memperjelas kesenjangan di antara negara-negara itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari transisi rezim GATT menjadi WTO, awalnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai katalisator perdagangan internasional yang menjunjung kesetaraan di bidang perdagangan dan menghapus diskriminasi. Akan tetapi dalam pengimplementasinya, keduanya tetap mengimplementasikan diskriminasi, namun dalam bentuk yang berbeda. Ketika GATT mengimplementasikan diskriminasi dengan dalam bentuk overt hegemony, di mana ia menunjukkan kapabilitas dominansi secara eksplisit dan terbuka, WTO membentuk de facto imposition, yaitu menunjukkan kapabilitas dominansi secara implisit dan dilakukan melalui manipulasi insentif. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.